Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Puji Tuhan kalau adik-adik sehat semua. Nah ini hari Minggu untuk memuji nama Tuhan. Yang semangat ya adik-adik. Memuji nama Tuhan. Lagunya Ku Dagi-dagi Gunung yang Tinggi. Ada di dalam hadirat Allah hanya karena anugerahnya. Amin. Tuhan selalu bersama dengan kita dan besertamu juga. Kak Eka? Ya Putri. Adik-adik kan sudah memuji nama Tuhan. Biasanya kan mendengarkan firman Tuhan. Nah, oh iya Putri. Ya, nah firman Tuhannya diambil dari kitab apa ya Kak Eka ya? Dari 4 Raja-Raja 1 sampai 7 Putri. Karena kita dengarkan ceritanya ya. Iya. Nah Putri tahu Nabi Elisa enggak? Belum. Oh, Nabi Elisa itu adalah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan satu mukjizat Putri. Dan mukjizatnya apa Putri mau tahu juga? Mau tahu juga? Iya. Oke, kita dengar ceritanya ya adik-adik. Ceritanya begini adik-adik, di dalam Alkitab 4 Raja-Raja ayat 1 sampai 7 menceritakan tentang Nabi Elisa, di mana Nabi Elisa itu bisa melakukan beberapa mukjizat adik-adik, yang terutama adalah mengisi beberapa tempayan dengan minyak 1 botol itu menjadi banyak tempayan. Bagaimana kisahnya? Pada suatu hari ada seorang ibu Putri, ibu itu tidak punya suaminya sudah meninggal. Tapi ibu itu juga suaminya itu dulu seorang nabi juga, namanya Nabi Elisa. Nah, ibu itu kan kekurangan uang Putri, dia punya anak untuk menghidupi keluarganya tuh tidak punya uang Putri, kasihan ya Putri. Ya, kasihan ya. Ya, terus ibu itu datang ke Nabi Elisa Putri. Ya, cerita kalau dia tidak punya uang, bagaimana caranya untuk menghidupi anaknya dan juga dirinya. Nah, terus tindakan Nabi Elisa gimana? Apakah dia diam aja? Saya belum tahu. Ya, saya lanjutkan ya. Nabi Elisa itu lalu dia punya yang bijaksana, dia mendengarkan cerita ibu itu dan dia diberi hikmat Putri. Dia tanya sama ibu itu, ibu, apa yang perlu saya lakukan untuk ibu? Itu ya pertanyaannya Nabi Elisa. Lah ibu di rumah punya apa? Gitu kan. Lah seorang janda punya apa Putri ya? Ya TV mungkin enggak punya loh, kulkas juga enggak punya mungkin ya. Apalagi mas-masan dan sebagainya ya Putri ya. Lalu Nabi Elisa itu bilang, ibu punyanya apa? Nah ibu itu, oh Nabi Elisa saya punyanya hanya minyak aja
aja gitu ya. Minyak itu cuma 1 botol kecil Putri. Bisa untuk apa coba? Untuk masak aja paling telur 1 tok ya Putri ya. Nah setelah itu Nabi Elisa bilang gini, jangan takut Bu, minyakmu bawa ke sini ya. Dan kamu ibu cari botol-botol banyak tempayan tuh kayak gini tuh. Nah ini tempayannya ini. Oh, tempayannya itu. Oh, lah ini Nabi Elisa menyuruh ibu itu untuk pinjam tetangganya loh Putri. Terus nyari ini beberapa yang ketok 5 apa piro gitu. Terus dibawakan Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa ibu itu juga membawa minyak. Nah, minyaknya sama tempayan itu didoakan oleh Nabi Elisa dan Nabi Elisa bilang begini, ibu, tempayan-tempayan yang kosong itu diisi minyak saja gitu ya. Nah, Isa penuh semua enggak Putri? Iya, Isa penuh semua. Ini Dana Yesus ya. Ternyata diisi satu tempayan diisi, penuh Putri. Iya penuh. Lagi tempayan satunya lagi. Satu tempayan lagi diisi ya. Adik-adik ya, diisi lagi. Penuh lagi Putri. Ya. Ini dilakukan berulang-ulang sampai 5 tempayan itu penuh semua. Luar biasa nggih. Nah, ya itu adik-adik ya. Sehingga janda itu bisa menjual minyak-minyak itu dan bisa mendapatkan uang. Uangnya untuk apa? Ya untuk kehidupan janda itu dan juga anaknya. Adik-adik, makanya ya kita harus tetap punya iman, berharap dan berusaha adik-adik. Jangan terus adik-adik berdoa wae rasa sinau, nilainya bagus. Ya adik-adik sekarang apalagi musim daring ya atau apa daring itu apa sih? Daring itu belajar di rumah. Oh, belajar di rumah. Pakai HP itu ya, Bu? Iya, pakai HP. Dari guru itu memberi soal-soal atau tugas itu lewat HP. Oh, begitu adik-adik ya. Sekarang musimnya kayak gitu tuh adik-adik harus lebih kenceng lagi belajarnya. Dan kalau ada PR dari guru-guru, jangan orang tua yang suruh ngerjakan ya Putri ya. Iya. Dikerjakan, adik-adik malah main di luar, orang tua suruh ngerjakan sampai selesai. Itu kalau bisa jangan ya adik-adik ya. Kita mau mendapatkan yang terbaik, kita harus berdoa, berusaha dan beriman. Pasti Tuhan akan menolong apa yang kita lakukan akan menghasilkan hal yang baik. Amin, Tuhan memberkati kita semua. Kak Eka, adik-adik itu kan sudah menyaji, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, aktivitasnya Putri biasanya kan apa Putri? Aktivitasnya? Biasanya aktivitas itu sekarang Kak Eko ya lewatnya video. Oh, video. Nah, video itu lewatnya HP itu, online. Oh, lewat video, dilihat dari video ya. Lewat video gitu ya adik-adik ya. Jadi kegiatan adik-adik, aktivitas adik-adik melihat di video dulu ya. Nanti adik-adik bisa melaksanakan. Selamat pagi adik-adik. Nah, pagi ini aktivitas adik-adik menggambar tempayan ya, atau pola tempayan dan pola minyak. Nah, mungkin bahan dan alatnya sudah disiapkan oleh mama atau oleh papa atau oleh kakak. Nah, cara menggambarnya ya. Adik-adik menggambarnya pola tempayan dan pola minyak itu di kertas manila atau sampul buku tulis yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak dipakai, dalamnya kan warnanya putih biasanya. Itu kan bisa digunakan untuk menggambar. Nah, ukurannya Putri memberi contoh biar adik-adik tidak bingung ya. Nih contohnya. Ini adik-adik. Ini pola tempayan, ini pola minyak. Nah, kemudian menggambarnya pola tempayan ini tingginya atau panjangnya ini saya beri 15 cm. Untuk lebarnya 10 cm. Nah, sekarang untuk pola minyak.
tingginya ini sama dengan pola tempayan itu 15 cm. Nah, lebarnya 8 cm. Adik-adik boleh menggunakan ukuran yang lain, ya, boleh. Yang penting adik-adik bisa gambar. Nah, kalau gambar adik-adik sudah selesai, ya, kalau sudah selesai ini dipotong. Jadi 2. Nah, ini dipotong. Nah, ini sudah saya potong. Nah, nih, ya. 1 gambar pola tempayan, yang kedua gambar pola minyak. Nah, setelah ini sudah dipotong, yang kita kerjakan lagi pola tempayan. Nah, untuk pola minyak kita letakkan dulu. Selanjutnya pola tempayan ini anak-anak kita potong, kita lubangi. Jangan lubangi. Nah, lubangnya. Nah, nih tadi yang sudah punya yang saya lubangi. Nih. Nah, tadinya kan ini kan begini, adik-adik ya. Ini. Terus setelah saya lubangi saya ambil. Nah, kemudian pola tempayan yang sudah dilubangi ini kita tempelkan atau kita rekakan pada kertas yang lain. Putri sudah siap. Ukurannya tingginya sama dengan nih, lebarnya sama dengan nih. Nah, tinggal kita tempelkan. Nah, kita tempelkan biar merekat. Kita lem, kasih lem. Lemnya di tepi-tepi saja sedikit-sedikit. Sedikit. Nempel. Yang dilem yang sebelah kanan dan sebelah kiri, atas dan bawah tidak usah. Terus sebelah ini. Nah, ini sudah merekat. Sudah merekat ya, Adik-adik ya. Nah, kalau sudah merekat, ini bisa dimainkan. Nah, cara memainkannya dengan memasukkan ujung kertas yang berpola minyak. Nih, nah, dimasukkan ke dalam kertas pola tempayan ini, yang sudah dilengketkan dengan kertas lain tadi. Dari bawah, Adik. Nah, dari bawah. Nih. Nih, dari bawah. Terus didorong ke atas. Nah, dorong ke atas terus. Nah, ini ke atas terus. Nah, nih, mau sebentar lagi mau penuh. Nah, sampai penuh ke atas. Dah nih caranya. Saya ulang. Dari bawah ya, didorong ke atas dan langsung. Ayo bentar lagi yuk. Iya. Nah, kalau sudah sampai di atas berarti tempayan ini isi minyaknya itu sudah penuh. Sudah penuh. Nah, bagaimana Adik? Paham kan? Kan mudah ya. Terima kasih adik-adik. Selamat melaksanakan tugas aktivitas pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, setelah kita mengerjakan aktivitas, mari kita tutup dengan doa. Mari kita akan bersama-sama berdoa pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Dan juga kami boleh melaksanakan segala apa yang kami kerjakan, kami lakukan karena pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami juga akan memulai dan kebaktian, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu, sehingga kebaktian boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Sekali lagi kami ucapkan syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas segala yang boleh kami lakukan, kami perbuat dan kami rasakan sampai saat ini karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doa pengakuan dosa. Marilah kita berdoa secara pribadi. Dimohon umat berdoa secara pribadi di rumah masing-masing.
Inilah pengakuan kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami. Amin. Mari bersama kita sambut berita anugerah dari Tuhan, Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanku Yesus, kita pujikan bait 3 dan sampai dengan yang kelima. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Engkaulah Tuhan, harta sorgawi bagi kami. Menjadi milik-Mu adalah sesuatu yang sungguh kami syukuri Tuhan. Dan saat ini kami tidak hanya ingin mengucapkannya, namun sungguh-sungguh perilaku kehidupan kami menunjukkan bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka Tuhan tolonglah kami, ajar kami untuk mendengar dengan baik suara Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami sesehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sabda Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang keempat sampai dengan 8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang keempat sampai dengan 8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba ada seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabdanya dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara, hari ini sudah sarapan belum ya? Biasanya kalau Bapak Ibu ibadah hari Minggu itu sudah sarapan dulu atau belum? Belum. Kok sedih sekali ya? Sama saya juga jarang sarapan ya. Bapak Ibu, saya punya roti. Bukan milik saya sih ini ya. Ini milik berkat dari anggota jemaat. Untuk membuktikan ya Bapak Ibu ya, tak tunjuk ini roti beneran ini ya. Sayang sekali Bapak Ibu, saya cuma mengen-mengeni saja, enggak tak kasih ke satu-satu ke Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ini konsumsinya untuk teman-teman pelayan ibadah hari ini ya. Nah Bapak Ibu, begitu menggiurkan ya. Sebetulnya kalau enggak pandemi Bapak Ibu, saya ingin membuktikan kepada Bapak Ibu kalau ini bukan bohong. Ini roti beneran. Bagaimana cara membuktikannya? Yo tak makan ya, saya ambil satu saya makan. Tapi karena pandemi Bapak Ibu, jadi tidak mungkin saya menunjukkannya di saat ini ya. Nanti kalau sudah selesai saya akan menikmati berkat dari anggota jemaat ini. Nah Bapak Ibu, siapa sih di antara kita yang tidak suka dengan makanan ya? Pasti kita semua punya makanan favorit. Nah, makanan favorit itu bisa beda-beda ya Bapak Ibu ya. Kalau makanan favorit anak-anak mungkin permen, jajan ya. Kemudian snack-snack seperti itu. Kemudian kalau orang dewasa mungkin makanannya lebih seperti mungkin sate, mungkin gulai gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, namun Bapak Ibu, kalau kita sedang ada dalam masalah ya, anak-anak juga kalau misalnya kita ada dalam masalah, kira-kira makan itu enak enggak Bapak Ibu? Enggak ya? Anak-anak kalau misalnya nih merasa ada kesulitan, ada masalah, kemudian makan sesuatu enak enggak? Kalau menurut Kak Beta sih juga pasti anak-anak sama seperti orang tua juga enggak enak rasanya ya. Rasanya mau makan apapun meskipun itu kesukaan kita itu ada rasa ndak enaknya, ndak nyamannya. Nah Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, berkat bentuknya apapun, begitupun makanan, ketika kita menyambutnya, namun di kepala kita itu masih kemerungsung ya, masih ada banyak masalah yang dipikirkan, maka berkat itu tidak bisa kita nikmati dengan baik. Begitupun yang dialami oleh Nabi Elia. Apa sih yang terjadi dengan seorang nabi ini sampai dikatakan bahwa ia ingin mati? Pernahkah Bapak Ibu ada di dalam persoalan sampai seperti ini ya? Sampai seperti Elia mengatakan kemudian ia ingin mati. Dan
Dan di dalam keinginannya dia untuk mengakhiri hidupnya itu ia katakan, Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu, ada alasan kenapa kok Elia ini mengalami situasi seperti ini. Karena saat itu Elia itu dikejar-kejar Bapak Ibu ya. Dikejar-kejar oleh seorang ratu yang bernama Isabel. Ya, dikejar-kejar ingin dibunuh oleh Isabel itu, maka Elia menjadi sangat takut sehingga dia merasa bahwa aduh, ternyata saya tidak punya keberanian seperti orang-orang yang pernah Tuhan tunjuk sebagai nabi di masa lampau. Saya pun ternyata orang yang lemah. Nah Bapak Ibu, ketika membaca bagian ini, apa yang kita bayangkan? Apakah kita mengatakan, wah ini Nabi Elia ini adalah nabi yang tidak menghargai hidup. Masa seorang nabi bisa ingin bunuh diri? Ya. Apakah kita katakan seperti itu? Wah ini Nabi Elia ini berarti bukan nabi yang dekat dengan Tuhan. Karena ia ingin mati. Berani-beraninya seorang nabi mengatakan begini. Apakah kita mengatakan seperti itu? Saya rasa Bapak Ibu Saudara, kita semua sebagai umat Tuhan tidak ada yang punya sikap menghakimi seperti itu. Sebab semua orang bisa mengalami kelemahan dalam iman. Semua orang tanpa terkecuali, mau nabi, ya. Kalau kita dengar kisah Nabi Elia, Bapak Ibu, Nabi Elia ini sampai diangkat ke sorga, dia tidak mengalami kematian loh Bapak Ibu, ya, betapa luar biasanya. Namun yang luar biasa itu, nabi yang kita baca pengalaman hidupnya luar biasa itu pernah mengalami titik terburuk dalam hidupnya sampai rasanya ingin mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini menjadi, ya katakanlah misalnya saya gitu, seorang pendeta, bisa nggak merasa ingin mati? Pernah nggak mengalami titik-titik itu? Mungkin saja pernah. Seorang penatua pernah nggak mengalami masalah sampai rasanya ingin mati? Ya mungkin saja pernah. Oh bagaimana dengan seorang ayah? Seorang ibu pernah nggak merasakan seperti itu? Mungkin saja pernah. Bagaimana dengan remaja? Kalau remaja mungkin pernah Bu, tapi ya alasannya sepele, mungkin karena patah hati gitu ya. Amin, apapun alasannya Bapak Ibu Saudara, apapun alasannya, bagi pribadi demi pribadi yang sampai masalah itu membuatnya ingin mati, itu bukanlah sesuatu yang membuat kita berhak untuk menghakimi mereka. Nah, masing-masing itu menanggung beban yang kita tidak bisa bandingkan. Oh, beban hidup saya lebih ringan daripada beban hidupnya Mbak Eko. Beban hidupnya Mbak Eko tuh ternyata lebih ringan daripada Desi, daripada Yosa, dan seterusnya. Tidak bisa dibandingkan ya. Hidupnya masing-masing, kepribadiannya masing-masing, karakternya masing-masing. Maka ketika Nabi Elia mengalami situasi yang seperti ini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi Tuhan tidak kemudian mengatakan, kamu itu hambaku yang bodoh. Sudah berapa lama engkau mengikut aku, hai Elia? Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan mengirimkan malaikatnya, lalu apa yang dilakukan? Menyentuh Elia itu, disuruh bangun, disuruh makan. Supaya apa Bapak Ibu? Karena apapun yang dikatakan orang ketika hati kita tuh lagi kacau balau, masalah membuat kita merasa depresi, makan saja ndak doyan, ndak kolu ya, ndak nafsu. Tuhan menyuruh malaikatnya menyentuh Elia dan mengatakan, bangunlah, makanlah. Kemudian tersedia roti dan air di sebelah kepala Elia. Dan ia makan dan minum, dan Elia kembali berbaring. Berbaring ini Bapak Ibu bukan kita yang rebahan gitu, bukan ya. Tapi berbaring karena merasa bahwa saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya. Karena begitu beratnya beban yang harus ditanggung Elia, sehingga ia hanya makan seadanya, minum seadanya, dan kemudian berbaring kembali. Kemudian malaikat Tuhan menyentuh Elia kembali
kedua kalinya dan mengatakan, bangun, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menyuruh malaikat itu untuk menceramahi Elia, memberikan nasihat kepada Elia. Mbok jangan seperti itu, hargailah hidupmu dan seterusnya. Nggak masuk buat Elia. Namun kehadiran yang konkret, kehadiran malaikat Tuhan yang membawa makanan itu bagi Elia menjadi sesuatu yang menghidupkan bagi Elia. Maka bangunlah Elia, makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi Bapak Ibu, pengikut Tuhan, umat Tuhan, boleh merasa sedih, boleh merasa putus asa. Namun ingat bahwa kita itu tidak pernah sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hadir dan memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ingat Bapak Ibu dan anak-anak tentang kisah yang tadi disampaikan oleh Mbak Eko dan juga Ibu Tri. Tentang Nabi Elisa. Nah, siapa lagi nih? Tadi Nabi Elia, sekarang Nabi Elisa. Nabi Elisa itu penggantinya Nabi Elia, Bapak Ibu. Jadi ini dua nabi yang berbeda. Namun di dalam dua kisah yang berbeda ini kita bisa melihat ada hal yang baik. Dalam cerita Nabi Elisa tadi dikisahkan ada seorang istri nabi yang sudah meninggal nabinya, seorang janda yang kesulitan keuangan, yang tidak punya apa-apa lagi dan punya hutang. Kemudian datang kepada Elisa, apa yang harus saya lakukan? Saya butuh makan, saya butuh minum, gitu ya, disampaikan. Kemudian pertolongan yang diberikan Tuhan melalui Elisa bagi si janda itu adalah pertolongan yang bukan hanya satu kali dan sudah. Namun minyak yang terus menerus tercurah dari satu tempayan ke tempayan lain. Tempayan itu tadi dijelaskan seperti botol besar begitu ya Bapak Ibu. Tercurah terus menerus, tidak berhenti, baru berhenti ketika tempayan itu sudah tidak ada lagi. Begitu banyaknya minyak yang tercurah itu sampai kemudian itu bisa dijual dan kemudian menjadi kecukupan hidup ya bagi janda tersebut. Jadi Bapak Ibu, berkat yang menghidupkan sebagaimana tema yang ada pada hari ini mau mengatakan bahwa mari kita melihat hidup kita. Ketika kita merasa bahwa rasanya ingin mati saja, ketika kita merasa bahwa rasanya penderitaan saya itu sudah sampai pol, ya, sudah sangat maksimal Tuhan, saya tidak bisa lagi menahan lebih lagi dari yang ini. Namun ingatlah Bapak Ibu bahwa Tuhan tetap memberikan berkat-Nya. Bahwa Tuhan memberikan kecukupan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tidak pandang Bapak Ibu itu seorang janda seperti kisah sekolah minggu tadi, ataukah Bapak Ibu adalah seorang yang dipandang luar biasa seperti seorang nabi. Semua orang punya masalah, semua orang punya penderitaan yang masing-masing, namun ketika kita mengarah kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan apa yang baik bagi kita semua. Nah Bapak Ibu, seringkali namun seperti yang tadi saya sampaikan, berkat itu tidak bisa dinikmati langsung ya. Wong Elia saja sudah ada di situ makanannya, sudah ada di situ minumannya. Namun rasanya enggan sekali, enggan itu nggak mau gitu ya. Berat untuk beranjak dari masalah kita, bangun sebentar, dan makan menikmati berkat itu. Namun Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang nyoh, saya kasih, kalau enggak mau ya sudah, diambil lagi. Apakah begitu Tuhan kita? Enggak. Saya rasa kok enggak ya. Tuhan adalah
Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi makanan itu pun ketika Elia males bangun ya Bapak Ibu, dibangunkan lagi. Dan kemudian malaikat itu mengatakan, makanlah, kalau tidak sanggup tubuhmu itu untuk berjalan, meneruskan perjalanan. Ayo makan dan lanjutkan hidupmu. Nah, seolah-olah mengatakan itu, mari makan, Tuhan menyediakan dan lanjutkan hidupmu. Bapak Ibu, di tengah pandemi ini, banyak sekali di antara kita yang mungkin terdampak secara ekonomi, secara pendidikan. Betapa sulitnya untuk belajar online ya adik-adik ya, anak-anak ya. Berat pasti ya, susah ya. Mungkin mama-mama lebih galak daripada guru-gurunya ya. Tapi apapun itu yang kita alami saat ini, kesulitan di tengah pandemi ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mungkin itu semua suatu ketika nanti akan kita lampaui dengan baik, dan kemudian ketika kita menengok ke belakang, oh sudah berjalan dengan baik. Tuhan menyertai saya luar biasa, meskipun jalannya tertatih-tatih, meskipun susah, meskipun rasanya seperti Elia mau bangun saja enggak mau, tapi Tuhan menyediakan yang cukup bagi kita semua. Mari kita belajar untuk melihat berkat yang sudah Tuhan beri di sekeliling kita, sebab itu semua adalah cara Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita merenungkannya. Dimohon umat berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan menaikkan doa syafaat. Bagi pokok-pokok doa untuk anak-anak dan juga orang tua akan disampaikan nanti oleh guru sekolah minggu. Mari bersama kita menundukkan kepala, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memakai kami sebagai guru-guru sekolah minggu untuk lebih menjadikan anak-anak-Mu yang masih kecil untuk lebih dekat pada Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu mohon secara pribadi untuk anak-anak-Mu sekolah minggu yang selalu aktif dalam kegiatan setiap hari minggu, dalam aktivitas sekolah minggu, maupun yang tidak aktif, kami mohon Tuhan juga berkati mereka, biarlah menjadi anak Tuhan yang berbakti pada orang tua, yang takut akan Tuhan Yesus, yang setia pada Tuhan sampai akhir nanti. Tuhan berkati masa depan mereka, kehidupan mereka, dan pada saat pandemi ini Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, di mana mereka belajar secara online, kadang menjemukan dan membuat orang tua mereka marah atau kesal. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan tolong anak-anak-Mu yang kecil ini Tuhan, untuk mereka boleh terbuka hati dan pikirannya, Tuhan membimbing dan menyertai mereka untuk mereka lebih rajin belajar walaupun melalui online Tuhan, dan juga meringankan segala beban orang tuanya dalam belajar mengajar Tuhan.
Kami menjawab berdoa, Kau berikan kesehatan anak-anak-Mu ini yang masih kecil Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara dan kasih karunia Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu, baik itu kelas kecil maupun kelas besar. Kami tidak sempat menyebutkan mereka satu persatu, tapi Engkau tahu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami serahkan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan anak-anak-Mu ini. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua, anak-anak sekolah minggu. Engkau berilah kesabaran, berilah kekuatan, berilah kesehatan. Dan Engkau berilah kesetiaan, juga Engkau berkati yang berlimpah. Sehingga bisa merawat dan anak-anaknya bisa setia, bisa dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa berkembang dan tumbuh dengan baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapa, saat ini kami membawa dalam doa syafaat kami, setiap anggota jemaat maupun simpatisan di dalam kesulitan hidup mereka, di dalam pergumulan-pergumulan yang dirasakan. Biarlah di dalam setiap hal yang harus dilewati saat ini, tetap setiap kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan, berkat-Mu yang melimpah bagi kami, yang menghidupkan kami, yang mengajak kami untuk terus berjalan di dalam hidup kami masing-masing. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, biarlah mereka yang duduk di jajaran pemerintahan mengambil keputusan, kebijakan yang tepat, yang strategis, sehingga segala sesuatu upaya yang dilaksanakan sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi negeri ini. Bapak, kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan, baik medis maupun non-medis, biarlah setiap mereka Tuhan Engkau berkati, Engkau mampukan dengan hikmat-Mu, supaya mereka semua boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyelamatkan banyak orang. Bapak, kami berdoa untuk berbagai hal yang saat ini dialami, pergumulan-pergumulan bangsa ini yang lainnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan dan menuntun setiap kami. Bapa, inilah doa syafaat kami naikkan di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nas persembahan pada hari ini terambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara dapat menyerahkan persembahan melalui penatua wilayah atau dengan melakukan transfer ke rekening Bank Jateng nomor 3129 055595 atas nama GKI Wilayah Plelen. Mari kita beri yang terbaik baginya. Tuhan tolonglah bangunkan iman
namamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu sehingga kami ada pada saat ini. Ajarilah kami untuk memberi persembahan kepadamu dengan mengucap syukur, dan kiranya menjadikan keluasan bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.